Haleluya. 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 Segala puji syukur bagi Tuhan. Kita boleh ada di saat hari ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Tak terasa sudah di bulan yang ke-7, minggu yang pertama kita ada saat ini, di tahun ini. Puji nama Tuhan, kita sudah bisa melaksanakan ibadah kemuliaan yang ketiga tempat ini. Dan bagi jemaat juga yang mengikuti secara live streaming, kiranya kita bisa mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Kita akan tundukkan kepala, sebelum kita mulai kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada saat ini semuanya oleh anugerah-Mu saja Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu Yesus. Baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang mengikuti di rumah masing-masing secara live streaming Tuhan. Urapi kami semua, urapi para pelayan-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati, ibadah yang penuh kuasa. Dan kami boleh layak untuk minum anggur dan makan roti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Tuhan di ibadah ini. Ambil alih Tuhan, Engkau yang memimpin acara ini hingga awal pertengahannya sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Pengorbanan Yesus sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Itulah karya terbesar bagi seluruh umat manusia. Kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan yang sangat indah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan. Amin. Yesus selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita sama-sama berdiri, naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, haleluya Yesus.
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, karya-Mu besar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Jelas suara yang kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di depan kita sudah tersedia perjamuan suci yang kudus. Darahnya tercurah bagi kita semua. Darahnya domba berkuasa. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba lah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba lah.
darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih? Darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba lah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba lah. Datanglah pada Yesus Tuhanmu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar sekarang suaranya berseru, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya. Darahnya berkuasa membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Haleluya, haleluya. Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini. Kita mau bangkit, kita mau memuji bersorak bagi nama Yesus. Kita bangkit berdiri, anggur baru tercurah. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru
surga, dengarlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji, bersiap maju jangan lengah. Yesus Panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji, bersiap maju jangan lengah. Yesus Panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui rekening yang sudah tersedia di layar monitor Anda. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang berada di gereja, untuk persembahan akan dilayani oleh petugas kolektan, dan yang akan memberikan persepuluhan bisa memberikan saat pulang, kotak tersedia di belakang pintu. Puji nama Tuhan. Kita akan baca dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan sama-sama berdoa, doa akan dipimpin oleh Saudari Agatha. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus, persembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat menjadi alat-Mu dalam memperlebar pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik. Amin. Persembahan dijalankan.
Engkau sangat baik Tuhan. Kami ada saat ini, itu semua berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Kami ada saat ini Tuhan, karena Engkau Yesus. Semua berkat kemurahan-Mu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji nama Tuhan. Kita semua ada di semuanya anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming bisa melihat melalui layar kaca Anda. Pengumuman pembacaan Alkitab, satu hari satu pasal. Di hari Minggu hari ini tanggal 5 Juli 2020 telah tiba di Yohanes pasal yang ke-9 hingga seminggu ke depan pada Minggu 12 Juli 2020 telah sampai pada Yohanes pasal yang ke-16. Pengumuman berikutnya, doa puasa massal yang sudah dilaksanakan kemarin perdana setelah masa pandemi
Di hari Sabtu 11 Juli 2020 dilaksanakan satu sesi saja jam 3 sore atau jam 15 sampai dengan jam 17 jam 5 sore bertempat di main hall atau di ruangan ini. Dan ibadah raya minggu depan dilaksanakan 2 sesi. Minggu 12 Juli di main hall GBD Raja Wali, sesi pertama jam 7:30 dan sesi kedua jam 10. Kami ucapkan selamat ulang tahun di bulan Juli pada tanggal 7 kepada Ibu Sri Hotmauli Raja Guguk dan Saudari Jane Michelle Lintang. Pada tanggal 8 Juli, Saudari Laksmi Rani Rebeka. Pada tanggal 9 Juli, anak Karissa Jesse dan anak Angelin Krista Belita. Pada tanggal 10 Juli, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sri Herliani atau Ibu Nyo dan Saudari Laura Australia C. Ilu. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-15 pada tanggal 6 Juli, Bapak Chris Woko dan Ibu Debbie Rumondor. Puji nama Tuhan. Itulah pengumuman seminggu ke depan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan tanah hati kita yang paling subur. Firman itulah menjadi kekuatan kita. Dan firman itulah telah menjadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kau juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman itu telah menjadi manusia. Firman jadi manusia. Amin. Haleluya Yesus. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kau juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, oh Yesus Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. 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 Sungguh-sungguh Engkaulah
terang dunia. Sungguh-sungguh Engkaulah Tuhan yang menerangi setiap hidup Haleluya, kami, Yesus. setiap hati kami. Perlu terang surgawi Glory bagi yang memancar Tuhan. terus dalam kehidupan ini ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akan menyambut firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mohon tangan Tuhan menjamah kami, menyucikan kami, mentahirkan kami semua, melayakkan kami untuk menyambut firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami mau mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri saudara-saudara, lalu membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 dan 26. Dua ayat kita membacakan. Yohanes pasal 6 ayat 25 dan ayat 26. Kita membaca bersama-sama dua ayat ini. 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Terima kasih, silakan duduk saudara-saudara. Kalau kita membaca bagian pertama atau ayat pertama, maka di sana dituliskan ada banyak orang menemukan Yesus di seberang laut itu. Ini didahului dengan mereka mencari Dia. Mereka sudah melihat. Ya, kalau kita perhatikan di ayat-ayat pertama, 5.000 orang diberi makan, saudara-saudara. Dan tidak dijelaskan apakah ke-5.000 orang itu yang mengikuti Dia. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mencatat banyak orang mencari Dia. Sesudah mereka melihat dan mengalami mujizat. Ya, mujizat bagaimana Yesus memberi makan kepada mereka. Ya. Di dalam bagian pertama saya ulangi lagi. Bagaimana seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan yang memang tidak dipersiapkan sebelumnya, tetapi saya kira ini adalah rencana Allah. Maka 5.000 orang itu diberi makan melalui 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Luar biasa. Ini tidak ada yang dapat melakukan seperti ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus di dalam kitab Efesus pasal 1 di sana dijelaskan Dia dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Dia melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Lalu sesudah itu, Yesus dalam perjalanannya terus melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Dia berjalan di atas air. Saudara-saudara, di ayat 16 dan seterusnya, ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka.
Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, saudara-saudara, dua hal yang Yesus lakukan, memberi makan dan berjalan di atas air. Kalau kita hubungkan ini dengan ayat yang kita baca, bagaimana mereka mencari dia terus dan mereka mendapatkan dia, maka saudara di bagian ini di roti hidup, di perikop roti hidup ini, maka saudara-saudara akan mengikuti bagaimana Yesus memberi penjelasan kepada orang banyak itu dan kepada murid-murid, bahkan juga kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa dialah yang datang ke dunia ini sebagai roti kehidupan. Nah, saudara, kaitannya dengan bagian yang kita baca pertama tadi di mujizat ini, maka rupanya orang banyak ini dan semuanya yang mengikuti Yesus, Yesus memberitahu bahwa peristiwa memberi makan 5.000 orang itu, dia mengkaitkan itu atau sebagai satu jawaban bagaimana di 5.000 orang dia memberi makan, sama artinya bagaimana Allah memberi makan mereka di perjalanan di padang belantara itu. Karena nanti saudara akan lihat, akan menyentuh bagaimana dikatakan Musa memberi mereka itu makan, tetapi hanya untuk di padang itu. Tidak ada kaitannya dengan hidup yang akan datang, yaitu Yesus sebagai roti kehidupan itu. Siapa yang makan roti itu, dia akan hidup selama-lamanya. 5.000 orang diberi makan, mereka beroleh hidup di hari itu dan seterusnya dalam batasan waktu. Tetapi Yesus sebagai roti surga, dialah yang memberi kehidupan kekal selama-lamanya. Lalu dia berjalan di atas air, dia memberikan satu penjelasan bahwa waktu mereka keluar dari tanah Mesir, maka laut terbelah dua dan bagaimana umat Tuhan berjalan di tengah-tengah air itu. Yesus mendemonstrasikan itu, bahwa dialah yang memberikan mereka itu air kehidupan untuk mereka hidup kekal selama-lamanya. Kalau saudara baca penuh di Yohanes pasal 6 ini, maka kita akan melihat arti-arti yang walaupun belum lengkap kita dapat menerjemahkan itu dalam pengertian kita. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau maksudkan di sini bahwa mereka mencari Yesus karena kenyang. Itu kira-kira. Nah, setiap orang yang mengikuti Yesus, Alkitab berkata akan ada perkembangan, pertumbuhan, dan itu akan mengikuti rencana Allah. Allah melalui Yesus Kristus mempunyai rencana yang mulia bagi umat-umatnya. Mereka tidak hanya sebatas untuk melihat saja, tidak sebatas hanya untuk mengikuti peristiwa-peristiwa pertama dari perjalanan kerohanian mereka. Perjalanan kekristenan akan terus berlangsung, bertumbuh, berkembang dalam pengertiannya sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Satu perjalanan Kristen, dia tidak hanya sampai pada waktu mereka mengikut Yesus dan mereka mendapat semua kebutuhan jasmani mereka. Kita mengikut Yesus
Bukan hanya sekedar kita mengenal dia sebagai seseorang yang mengerti kebutuhan roh, kebutuhan jasmani kita. Jangan sampai kita hanya melihat Yesus, dia dapat melakukan atau memberikan apa yang kita butuhkan secara jasmani. Nah, di sini Yesus mau membawa kita sebagai umat-umat Tuhan pada perjalanan perkembangan rohani kita. Jadi saudara, kalau saudara membaca nanti di dalam ayat 26, ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Lalu saudara-saudara, dia menyentuh sekarang, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, ini sudah mulai menyentuh bahwa hidup kita bukan sebatas saja mengikut Yesus, sebatas kita hidup di dunia ini dengan memenuhi seluruh kebutuhan jasmani kita. Ini penting, tetapi ada yang lebih penting, saudara-saudara. Yesus mengajar orang banyak, mengajar murid-murid dan memberi penjelasan kepada orang-orang Yahudi bahwa ada satu kehidupan yang lebih penting. Bukan saja soal makan minum. Nah, disinilah saudara-saudara kegagalan daripada orang banyak ini. Tetapi walaupun ini satu kegagalan, tetapi saudara-saudara, Yesus sedang mengajar mereka. Dua kesalahan atau kegagalan mereka. Pertama, mereka tidak dapat melihat tanda keilahiannya Tuhan Yesus di balik tindakan mujizatnya. Apa yang kita petik di dalam mujizat-mujizat Allah itu? Jangan sampai kita hanya dapat melihat itu secara jasmani. Kita dapat makan, kita dapat minum. Saudara-saudara, tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, tidak mungkin kita dapat menikmati anugerah Allah di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, terus berkembang dalam pengenalan. Apa arti pengenalan di dalam Tuhan? Kalau saudara membaca di kitab Efesus, supaya kita dapat mengenal Dia yang benar, dengan benar. Ini adalah kaitannya dengan hidup kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Bagaimana kita harus selalu mencari Dia. Bukan sekedar hanya untuk makanan kita. Tetapi kehidupan kekristenan kita adalah satu pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Itu yang penting. Kalau cuma soal makan, minum, Matius pasal 6 mengatakan itu dicari oleh orang-orang dunia. Tetapi yang penting saudara-saudara, bagaimana hidup persekutuan kita dengan Tuhan tiap hari. Nah, ini yang penting saudara-saudara ya. Kedua, kegagalan mereka adalah orientasi hidup mereka hanyalah sebatas indera manusia mereka.
Yaitu bagi mereka makanan yang mengenyangkan adalah segala-galanya. Yang menjadi pusat perhatian manusia sekarang ini hanya soal makan minum. Oleh sebab itu ukuran dari sukses, saudara perhatikan kebanyakan orang, kalau dia punya segala-galanya, dia punya ini, dia punya itu, maka mereka berkata ini sukses. Itu pandangan manusia duniawi. Tetapi Tuhan tidak mengukur sukses manusia itu dengan kita mendapatkan seluruh kebutuhan kita secara jasmani, saudara-saudara ya. Bagi mereka makanan yang mengenyangkan adalah segala-galanya. Itu tadi Yesus berkata, kamu mencari aku karena kamu kenyang. Makanan jasmani bersifat sementara. Kalau demikian, kalau kita hanya mencari makan minum sama dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada roh di situ. Hanya soal makan, minum, pakai. Itulah yang digumuli oleh manusia pada umumnya, saudara-saudara. Cari untuk ini, untuk hidup ini. Dan mereka pikir kalau sudah menemukan itu, inilah kenikmatan hidup. Itu ada beberapa aliran agama ya, dari Kristen juga. Bahwa soal makan minum ini yang terpenting. Tuhan mengajar mereka bahwa hidup itu lebih dari sekedar dimensi jasmani. Ini dia, saudara. Sekarang Tuhan sedang membawa mereka, saudara. Hidup memiliki dimensi batin yang memerlukan makanan batin agar hidup terpuaskan. Bukan cuma soal makan, bukan cuma soal pakai, tetapi yang terpenting batinia kita, saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam kitab 2 Korintus, coba kita lihat sedikit di sana. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat ke-16. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinia kita ini, hati kita ini, roh kita ini perlu selalu dibaharui tiap hari. Dengan apa? Persekutuan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Merenung firman Tuhan. Berdoa. Ini yang penting. Batinia kita bukan diisi dengan makanan dan minuman, bukan, tetapi dengan firman, dengan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Banyak sekali ayat-ayat yang memberikan jaminan bahwa kalau kita hidup dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Ya, tidak perlu. Saya sering ulang-ulang sekarang ini. Saudara sidang jemaat Tuhan, jangan takut dengan corona ini. Takutlah akan Tuhan. Berjalanlah, dekati dengan Tuhan. Menyenangkan Tuhan setiap saat. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki hidup kerohanian kita. Ini yang penting. Selalu soal makan minum itu nomor 2 itu. Tetapi batinia kita, kata penjelasan tadi ini, ya, yang dapat mengenyangkan batin seseorang bukanlah makanan jasmani, melainkan makanan rohani yang hanya dapat diberikan oleh sumber hidup itu, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang memberikan itu kepada jemaat yang mengerti, yang mengetahui bahwa dia perlu Tuhan. Dia perlu makanan dari Tuhan. Dia perlu santapan rohani dari sorga. Dan santapan rohani ini yang membuat kita selalu seperti 2 Korintus tadi. Dibaharui tiap hari baru di dalam Tuhan. Ya. Tuhan menghendaki itu kepada kita, saudara-saudara.
Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, mari jangan mengutamakan hal-hal lahiriah. Jangan sampai kehidupan rohani kita terganjal oleh hal-hal makan minum ini. Yang jadi persoalan makan minum, saudara-saudara. Ya memang di masa-masa ini semua berteriak bagaimana kehidupan jasmani ini diutamakan, saudara-saudara. Sehingga orang merampok, waduh kalau saya ikuti begal-begal itu, pencuri-pencuri. Seorang anak minta uang kepada ibunya tidak diberi, anak ibunya mau dipolisikan, mau bukan dimau lagi, dilapor ke polisi. Karena soal-soal yang bersentuhan dengan hidup jasmani. Sehingga menyusahkan orang tua, terjadi pembunuhan, pencurian. Saudara-saudara, terjadi hal-hal yang ada kaitannya supaya hidup ini bisa berlangsung. Manusia bisa berbuat yang salah. Karena soal-soal daging ini, saudara-saudara. Yang diutamakan hanya soal-soal makan minum supaya perut ini terisi. Saya lihat ada satu bapak, dia mulai mencabut terongnya orang lain. Lalu yang punya, loh Pak, kenapa sampean? Aku lapar, aku punya anak. Loh sampean tahu punya siapa itu? Tidak tahu, aku yang punya. Oh ya. Tapi luar biasa orangnya juga, patut ditiru. Ambil ya Pak, tapi besok nih perlu minta ya. Tapi yang saudara lihat, orang tidak mau tahu lagi punya siapa diambil. Itu sudah terjadi beberapa tahun, 20 tahun, 30 tahun lalu. Saya ingat mama saya, dia suka tanam-tanam di halaman belakang. Ada pohon-pohon pisang apa semua. Ada satu bapak dia potong pisang itu. Lalu ibu saya bilang, siapa ngana potong itu? Oh kita kira kok tante ndak ada. Bayangkan itu. Saya pikir tante ndak ada katanya. Jadi orang semaunya untuk soal ini berbuat dosa sudah tidak lagi merasa itu salah. Yang penting aku terisi perutku. Manusia tidak suka memperjuangkan hal-hal rohani. Hal rohani itu dikesampingkan. Hal jasmani yang penting. Berbuat jahat, berbuat salah, menyakiti orang, memfitnah orang, menghantam orang. Karena soal-soal jasmani. Tetapi Tuhan sedang menggiring kita. Pada khususnya gereja Tuhan. Bekerjalah untuk hal-hal yang akan datang, saudara-saudara. Berusahalah untuk kehidupan yang akan datang. Haleluya, saudara-saudara. Yesus memberikan satu ilustrasi yang begitu rohani. Akulah roti kehidupan. Saudara-saudara, ayat-ayat ini luar biasa, saudara-saudara. Di ayat yang ke-48 kita loncat jauh ya, Ayat 48. Kita mulai baca sampai ayat 51. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 48, 2, 3. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, saudara. Tuhan mempersiapkan bagi kita
bahwa ada makanan yang sesungguhnya. Bahkan saudara lihat di ayat 54 juga atau ayat 53. Kita baca lagi. Ayat 53. 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, kita dipersiapkan makan tubuh dan darah Yesus. Ini seperti satu lambang bahwa kita bersekutu dengan roti dan anggur dari surga. Inilah kehidupan rohani. Inilah keberuntungan anak-anak Tuhan. Keberuntungan kita mengenal Yesus karena dia memberi jaminan hidup yang kekal. Saudara percaya saudara akan mempunyai hidup yang kekal? Karena kita percaya Yesus. Di dalam Yesus ada kehidupan. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Oh, luar biasa. Kalau kita mengenal Tuhan, ini adalah anugerah yang luar biasa. Karena dia menjamin kita sesudah kembang kuning, sesudah babat jerawat, ada sorga kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudara percaya pada Yesus. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu, betapa bahagianya kita pagi hari ini. Kita mengenal Yesus. Kita dibimbing terus oleh Yesus sampai hidup yang kekal. Kita tidak jalan sendiri, saudara. Ada tangan Tuhan yang membimbing kita terus. Asal kita mau dipegang oleh tangan itu. Berdoa, Tuhan, jangan lepaskan tanganku. Peganglah aku terus, Tuhan, sampai aku tiba. Semalam kami ada di rumah kematian Adiasa, seorang bapak, kakak dari suami Tante Isya, adik dari Tante Noni, meninggal. Kemarin juga anak muda 40-an tahun, Pendeta Kris Tumbel, mewakili gembala di Samarinda, pernah jemaat di Ketintang, menghembuskan nafas serangan jantung. Seorang pendeta di Bekasi, mantu dari pendeta, kena COVID lagi, saudara-saudara, mati. Kematian ada di depan kita, tetapi kita tidak perlu takut. Mati kapanpun, saya percaya Yesus berjanji ada kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Kita di dunia ini hanya berapa tahun, tetapi di surga Yerusalem baru selama-lamanya. Bersyukur pagi ini kita mau makan tubuh dan darah Yesus. Inilah makanan. Jangan kita datang ke gereja hanya untuk mencari supaya saya diberkati Tuhan dapat makan. Jauh lebih dari itu. Saya mau mencari Yesus karena dialah yang akan memimpin aku ke sorga. Dia menjamin aku ke sorga sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara. Ada kehidupan. Ada janji Tuhan. Sesudah kita makan tubuh dan darah Yesus, saudara-saudara percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur ada Tuhan dalam hidup kita. Tidak percuma kita datang pagi hari ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, pemerintah membolehkan kita beribadah. Puji Tuhan, atas kuasa Tuhan kita ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Dia, untuk mengenal Dia lebih dekat lagi. Haleluya, haleluya. Saya selalu ingin mengajak sidang jemaat selalu angkat tangan kepada Tuhan. Artinya Tuhan, turunkan tangan-Mu untuk aku. Haleluya. Tuhan, berikan tangan-Mu yang penuh kemurahan-Mu untuk aku. Ya jamaah segenap hidup pelayan-pelayan, dan beri damai di hatiku. Mendekatlah kepada Yesus. Dan Aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, oh Dia jamah selama hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua berubah, tapi aku tahu ada Tuhan. Oh, Yesus yang pimpin kita. Haleluya. Jadi baru. Sekali lagi, benar-benar rindukan Tuhan. Dia menjamah kita. Dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Coba buka hatimu. Haleluya. Tangan itu ingin menjamah kita. Haleluya. Haleluya. Tangan itu ingin membaharui batinia kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, ketemukan Yesus di tempat ini. Ada Tuhan dengan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Usir segala virus-virus corona dalam nama Yesus. Usir ketakutan itu Haleluya. dalam nama Haleluya. Yesus. Dalam nama Yesus. Dia Haleluya. bungkus kita pagi hari ini. Haleluya. Dia bungkus kita dengan darah yang mahal itu. Haleluya. Dia beri hidup kita dengan tubuh dan darah itu. Urama satu kadabaya. Haleluya. Haleluya. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Iya sarabatu kadabaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Jamah kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, semua berdoa, semua memanggil nama Tuhan. Oh sebelum Engkau pulang, alami keberadaanmu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau makan minum di dalam tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk terima kehidupan itu Tuhan. Perjanjian itu kepada kami ya Tuhan. Haleluya. Bahwa roti dari surga itu memberi hidup kepada kami. Haleluya. Roti dari surga itu memberi jaminan kepada kami. Amin. Kehidupan yang kekal. Kami mau sambut tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyikan satu nyanyian. Pada satu bukit. Pada satu bukit. Jauh dari sini. Dari sini. Lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ingat kasih Kalvari itu. Ingat pengorbanan Yesus supaya kita selamat. Haleluya. Saudaraku dapat ampun dosa. Bait yang kedua. Oh, Kayu yang sudah dapat yang boleh berdiri kasar, dan peganglah roti itu. akan dunia. Angkat tinggi roti itu. Tubuh Yesus. Ku tetap bagiku sebabnya Tuhan kejutan menebus semua dosaku kena. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Saat aku dapat ampun. Ku datang pada salib itu. Aku datang pada salib itu. Roh Kudus menyadarkan kami Tuhan. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Saat aku dapat ampun dosa. Saudara-saudara, ini yang dikatakan Yesus tadi. Inilah makanan yang sesungguhnya. Roti duniawi, roti jasmani, bakery dan apa semua itu hanya sampai di perut
dan dibuang ke jamban. Tetapi ini ilustrasi yang paling dahsyat. Roti dari surga adalah tubuh Yesus. Makanan yang sesungguhnya. Makanan ini yang memberi hidup kepada hidup kita. Dan ini akan menjamin sampai selama-lamanya. Bersyukur. Bersyukur Tuhan beri makanan dari surga. Yaitu tubuh Yesus. Tubuh yang dipecah-pecahkan. Tubuh itu menjadi berkat buat kita semua. Tentara Romawi dan imam-imam besar itu. Mereka memecahkan tubuh itu. Mereka menganggap Yesus selesai. Tetapi belum selesai bagi gereja. Ini adalah untuk kita, dipecah-pecahkan untuk kita. Kita beroleh hidup yang kekal. Haleluya, saudara-saudara. Itu sebabnya saya sering katakan, hormatilah perjamuan Tuhan ini. Karena di dalam ibadah ini ada perjanjian yang kekal. Yesus berkata, ada kehidupan selama-lamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ambillah, makanlah, ini tubuh Yesus. Kita makan bersama-sama. Haleluya. Sekarang anggur yang Yesus katakan tadi. Inilah minuman yang sungguh-sungguh. Karena minuman ini akan melewati kematian pada kehidupan yang kekal. Minuman yang kita minum, ya, air mineral hanya untuk tubuh ini dan selesai. Tapi minuman dari surga menjamin kita tembus sampai di Yerusalem baru. Tuhan berikan kepada kita semua. Kita hormati darah Yesus. Kita junjung tinggi darah Yesus. Kita mau minum darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita berterima kasih. Dari hatimu ucapkan sesuatu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan iman kami. Disegarkan rohani kami ya Tuhan. Ditumbuhkan kehidupan rohani kami. Kami percaya ada kehidupan yang akan datang. Sebab Dia hidup, ada hari besok. Kita nyanyikan nyanyian ini. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Ayo saudara, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Semua menyanyi. Sebab Dia hidup,
Yesus hidup. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup. haleluya, menyanyi dengan sukacita. Esok, Haleluya, Dia hidup. Ku tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia sekali lagi, hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya, Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. haleluya. Haleluya. Mari bersukacita, Haleluya. memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan kembali ke rumah masing-masing. Saya masih rindu kita menyanyikan sebuah lagu. Itu lagu yang akhirnya kalau ku masih kuat ya. Sebelum aku lagu itu hidup ini. Masih hidup saudara-saudara. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. hanya Sementara. Berikut sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Harus menjadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, haleluya. Pakai hidupku Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara, semua sehat, Haleluya. semua sehat, Amin. mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Semasa masih kuat, pakai untuk Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hanya sementara. Ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkat. harus jadi
benar. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah sekali jadi lagi. berkah. Oh Tuhan, Oh Tuhan, amin. pakailah hidupku, Pakai hidupku Tuhan, selagi aku masih kuat. masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sebelum saya memberi berkat, saya mengundang Bapak Nauta ada di belakang sana. Boleh ke depan dan pimpin doa, bersekutu memuji Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan. Masih hidup sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Mari kita memuliakan Tuhan, Ya, mengucap Tuhan. syukur, berterima kasih, Ya, menyanjung namanya. Haleluya. Oh, terima Haleluya. kasih, terima Haleluya. kasih. Oh, haleluya. Terima kasih, terima Kami kasih. telah mengikuti ya Tuhan, Terima baik kasih pemberitaan Tuhan. firman-Mu dan juga ya Tuhan makan tubuh dan minum darah-Mu. Kami yakin sesuai janji-Mu, Engkau akan menghidupkan kami kelak setelah kami tinggalkan dunia ini. Haleluya. Tuhan tolong tiap pribadi kami supaya masing-masing kami makin teguh, makin kuat, Haleluya, ya. makin setia, makin sempurna di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih sampai langkah terakhir. Kami tetap yakin Tuhan, Engkau yang telah memilih memanggil kami jadi umat ketebus-Mu sebelum dunia diciptakan. Engkau juga yang telah merancang dan merencanakan. Dan kami yakin sesuai firman-Mu, tak ada rencana-Mu yang gagal. Amin, haleluya, puji Tuhan. Dan juga Tuhan kami pegang janji-Mu bahwa Engkau sanggup menyelamatkan kami Ya, sampai pada kesudahannya. Oh, benar Oh, Tuhan. haleluya. Haleluya, Tuhan puji tolong Tuhan. tiap pribadi, walaupun kami harus menghadapi apapun juga yang terjadi, yang Tuhan izinkan. Kami tetap tahu ada maksud Tuhan yang Ya, indah pada Tuhan. waktunya. Supaya kami hanya mengandalkan Tuhan. Ya Supaya Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan. puji Supaya Tuhan. kami hanya menyembah Tuhan dan berlindung kepadamu. Dan supaya kami benar-benar hidup melakukan Amin, firman-Mu. puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tak menolong kami, tidak ada yang terkecuali. Kami yakin yang sakit sudah Ya disembuhkan. Tuhan. Kuasa bilur Yesus tidak berubah. Yang susah sudah dihiburkan. Ya Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan. Ya Tuhan. Bahkan yang imannya bimbang, Tuhan Yesus. sudah menetapkan kembali supaya kami tidak menjadi mangsa iblis, tapi tetap teguh dan kuat di Haleluya, dalam puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Engkau telah memberkati kami dan Engkau terus memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami, Ya, baik istri, anak, sampai menantu dan cucunya. Tuhan, Engkau tolong semua, tidak ada yang terkecuali ya pribadi kami, Ya, dimanapun keluarga masing-masing kami berada. Kami tetap yakin Engkau hadir di sana. Dan janji-Mu Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang Tuhan. percaya. Amin. Terima Puji kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segalanya. Haleluya. Haleluya. Sebelum Terima kami pulang, kami berdoa yang berulang tahun di minggu ini. Angkat tangan mereka yang berulang tahun. Kami mohon kemurahan Tuhan lagi untuk kelangsungan hidup seminggu yang akan datang, setahun yang akan datang.
Terima kasih Tuhan sudah memimpin, melindungi. Dan kami percaya tahun-tahun depan adalah hari esok yang cerah bagi umat-umat-Mu. Kini kami berdoa untuk kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Hancurkan kekuatan virus-virus itu. Kami usir keluar dalam nama Yesus. Hanya adalah kesehatan dari Tuhan. Amin. Kami Haleluya, datang dan Yesus. kami kembali dalam pimpinan kuasa Tuhan. Datang dengan sehat, pulang dengan sehat. Tidak ada yang kena jangkit oleh virus itu. Kami percaya kuasa Tuhan menyelimuti kami semua. Haleluya. Menyelimuti kami minggu yang akan kami hadapi ini. Kekasih-kekasih yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhanlah perlindungan kami. Menjauhkan kami dari mara bahaya, dari penyakit yang jahat, dari orang-orang yang jahat. Kami terlindung di bawah kepak sayap kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, kembalilah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pengentaran dan pimpinan kuasa Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami tidak bisa bersalaman. Kami hanya melambaikan tangan. Selamat pulang saudara-saudara. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Amin, amin.